Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalanafi, NPM 24351938. Jadi saya akan presentasikan klasifikasi metabolic syndrome menggunakan pendekatan klasifikasi machine learning. Jadi yang akan dibahas latar belakang tujuan, dataset metodologi, audit pembersihan data, feature engineering, pemodelan dan evaluasi, PCA dan testing. Latar belakangnya itu sindrom metabolik itu adalah kumpulan kondisi klinis yang muncul bersamaan seperti obesitas sentral, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, triglycerida tinggi, HDL rendah. Rumusan masalah dan tujuan proyek. Bagaimana kualitas data klinis membersihkan apa yang diperlukan. Itu akan berpengaruh terhadap suatu sindrom metabolik. Lokasi klasifikasi yang apa yang efektif, status dan tujuannya itu eksplorasi, pembersihan dan visualisasi data klinis secara terstruktur, membangun dan membandingkan beberapa model klasifikasi ML, menerapkan PCA dan Amin sebagai analisis tambahan, menyusun interpretasi hasil dan rekomendasi sistem. Ruang lingkup dataset itu 80 responden, 14 kolom awal, 2 target yes or no. Di kolom itu Edgeworth BMI, seterusnya itu bertipe numerik. Dan sex marital race itu kategorikal, albuminuria itu ordinal, sindrom winner yes or no. Alur kerja presiden itu pemahaman data, pembersihan data, feature engineering, pemodelan evaluasi, interpretasi hasil. Temuan audit kualitas data itu seperti tabel berikut. Kategori tidak konsisten, placeholder teks pada kolom numerik, nilai negatif tidak valid secara medis, kode sentimen ekstrim, label target format. Hasil pembersihan data, standarisasi kategori teks, konversi placeholder numerik itu seperti ini sebelum distandarisasi label dan sesudah standarisasi label. Fitur baru berbasis pengetahuan medis seperti tabel ini, itu tuh skornya untuk 0 sampai 4, terpinggang, mental gula rendah. Nah, seperti ini pembersihan fitur numerik. Perbandingan kinerja model klasifikasi di tabel ini itu tuh untuk model berbasis darat tampil rendah, kemungkinan akibat kurs dimension 26. Dan ini seperti ini aktualnya itu bermodel baik atau sama dengan 1000, 1,00 itu data diuji dengan status yes berdeteksi dengan hanya satu kesalahan klasifikasi pada asas sebaliknya. Dan dua fitur paling berpengaruh itu blood darah diikuti BMI, WERS, HDL dan triglyceride. PCA dimensi itu untuk tergolong rendah sampai sedang, sering berbasis darat tidak sepenuhnya mempresentasikan diagnosis sindrom metabolik. Jadi kesimpulannya, masalah kualitas data itu kategori tidak konsisten, masalah nilai tidak valid, kode sentinel, label campuran, hasil tangan. Jadi itu tuh fitur klinisnya terbukti memiliki kuat dan konsisten dengan status sindrom metabolik. Logik konsisten di Sintri memberikan kinerja terbaik milik random plus. Dan ini adalah fitur yang berpengaruh sejalan dengan kriteria rilis itu blood dose dengan stone BMI. CSMCP menegaskan pendekatan klasifikasi terawasi lebih besar dibanding kelas voting murni untuk kasus ini. Rekomendasi implementasi model, prioritas screening, validasi data lebih besar, penelitian lanjutan. Terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya Muhammad Kalanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.